Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nathaniel Bentobing, Prodi S1 Manajemen. Kali ini pada mata kuliah perekonomian Indonesia kita akan membahas tentang middle income trap. Nah, apa itu istilah middle income trap? Middle income trap itu kondisi di mana suatu negara itu berhasil mencapai status berpendapatan menengah, tetapi kemudian terjebak dan gagal naik ke level berpendapatan tinggi dalam jangka panjang. Mengapa negara bisa terjebak? Jadi ketika negara masih berpendapatan rendah, pertumbuhan ekonominya didorong oleh yang pertama ada salah satunya upah buruh murah yang kemudian akan menarik investasi asing menjadi manufaktur padat karya, lalu ada ekspor produk bernilai rendah yang kompetitif, dan juga ada salah satunya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri. Setelah mencapai pendapatan menengah, keunggulan kompetitif lama mulai menghilang karena upah sudah naik, tetapi negara belum mampu bersaing di industri berteknologi tinggi atau inovasi. Inilah titik jebakannya. Nah, contoh-contohnya di sini ada beberapa negara yang masih terjebak dan ada beberapa negara juga contohnya yang sudah berhasil lolos. Nah, yang masih terjebak itu contohnya seperti Brasil, itu puluhan tahun stagnan di level menengah. Lalu Argentina berulang kali krisis dan tidak naik level. Lalu ada Afrika Selatan, Malaysia, dan juga Amerika Latin yang masih dalam kondisi ini. Lalu ada beberapa contoh negara lain yang berhasil lolos dari kondisi ini, contohnya Korea Selatan, investasi besar di teknologi dan pendidikan. Lalu ada negara Taiwan yang menjadikan industri semikonduktor dan manufaktur maju. Lalu ada Singapura dan juga Jepang. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia agar keluar dari middle income trap? Yang pertama itu kebijakan fiskal. Dari segi kebijakan fiskal, di sini kita membagi tiga. Yang pertama reformasi struktur penerimaan negara, kemudian realokasi belanja yang berkualitas atau spending quality, dan yang ketiga itu ada desentralisasi fiskal yang efektif. Nah, yang harus dilakukan Indonesia agar keluar dari middle income trap dari segi kebijakan fiskal itu yang pertama ada reformasi penerimaan struktur penerimaan negara, salah satunya dari rasio pajak atau tax ratio harus naik karena saat ini Indonesia berkisar 10-11% PDB, jauh di bawah rata-rata negara upper middle income seperti contohnya Korea Selatan. Itu saat keluar dari situasi ini, dari jebakan ini itu memiliki tax ratio di atas 20%. Lalu bisa juga melalui perluasan basis pajak, kita bisa mengintegrasikan data ILAP seperti perbankan, BPJS, BPN, dan lain-lain secara masif untuk menangkap underground ekonomi yang besar. Lalu kurangi tax expenditure yang tidak produktif. Insentif fiskal harus diarahkan ke industri dengan multiplier efek tinggi seperti manufaktur hilir, teknologi, R&D, bukan hanya sekedar menarik investasi murah. Lalu pajak karbon dan ekonomi hijau bisa menjadi sumber penerimaan baru sekaligus mendorong transisi energi. Lalu ada juga realokasi belanja atau spending quality. Kita bisa meningkatkan porsi belanja modal, belanja R&D yang bisa naik signifikan karena saat ini Indonesia hanya kurang lebih 0,3% PDB untuk R&D, sementara Korea Selatan itu negara yang sudah berhasil lolos dari situasi dan jebakan ini itu lebih dari 4%, di atas 4%. Ini kesenjangan struktural yang fatal. Lalu ada subsidi energi diarahkan ulang untuk ke subsidi produktif, contohnya beasiswa STM, vokasi industri, inkubator teknologi. Lalu ada belanja kesehatan dan pendidikan agar ditingkatkan kualitas outputnya, bukan sekedar memenuhi mandat konstitusional 20%. Lalu ada juga dari segi kebijakan fiskal itu yang terakhir ada desentralisasi fiskal yang efektif. Itu transfer daerah harus berbasis kinerja, bukan formula administratif semata.
Bisa juga didorong daerah kaya SDA itu agar membangun industrial cluster lokal, bukan hanya mengirim bahan mentah ke pusat. Lalu yang kedua itu ada dari segi kebijakan moneter. Di sini juga kita terbagi 3 ya. Yang pertama itu stabilitas nilai tukar yang terkelola, lalu nanti kedua ada pendalaman pasar keuangan atau financial deepening. Lalu yang terakhir itu ada kebijakan suku bunga yang mendukung transformasi struktural. Yang pertama, stabilitas nilai tukar yang terkelola. Rupiah yang terlalu volatil merusak kepastian investasi jangka panjang di sektor manufaktur dan teknologi. Bank Indonesia juga perlu menjaga manage float yang kredibel, bukan intervensi berlebihan, tapi juga tidak membiarkan volatilitas ekstrim akibat shock eksternal. Lalu itu ada pendalaman pasar keuangan atau financial deepening. Itu rasio kredit terhadap PDB Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara yang telah lolos dari jebakan ini. Lalu kita bisa dari perluas akses pembiayaan untuk UMKM dan industri menengah, bukan hanya konglomerat besar yang mudah mendapat kredit perbankan. Kemudian kita juga bisa kembangkan pasar modal jangka panjang seperti obligasi korporasi, project finance, agar investasi infrastruktur dan industri tidak bergantung penuh pada APBN ataupun utang luar negeri. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan suku bunga yang mendukung transformasi struktural. Suku bunga tinggi dalam jangka panjang akan membunuh investasi pada sektor berisiko tinggi tapi strategis, misal teknologi atau manufaktur baru. Bank Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan biaya modal yang kompetitif. Inflasi rendah dan stabil adalah prasyarat negara yang berhasil, seperti contohnya Korea dan Taiwan. Mereka memiliki rekam jejak inflasi terkendali selama fase transformasi. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan utang luar negeri. Prinsip dasarnya adalah utang produktif yang digunakan untuk infrastruktur, SDM, teknologi lebih baik daripada utang konsumtif yang digunakan untuk belanja rutin, subsidi, karena kualitas utang sama pentingnya dengan rasio utang atau PDB. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa kelola komposisi dan tenor utang. Itu misalnya kita bisa perpanjang rata-rata tenor utang untuk mengurangi resiko refinancing. Lalu diversifikasi kreditur agar jangan terlalu terkonsentrasi pada satu negara atau lembaga. Lalu kita juga bisa kurangi utang berdenominasi falas secara bertahap dan perbesar porsi utang domestik untuk mengurangi currency mismatch. Lalu yang terakhir itu kita bisa memanfaatkan pembiayaan inovatif, misalnya green bonds untuk menarik investor global sekaligus mendanai transisi energi. Lalu ada blended finance, kombinasi hibah, pinjaman lunak, dan swasta untuk proyek strategis yang tidak menarik secara komersial murni. Lalu yang terakhir tuh ada pinjaman berbasis kinerja dari lembaga multilateral seperti World Bank dengan syarat reform agenda. Ini bisa menjadi leverage untuk mendorong reformasi struktural yang domestik. Yang terpenting, ketiga kebijakan ini harus koheren satu sama lain. Tiga pilar ini harus sejalan dan harus koheren satu sama lain, karena fiskal kuat, tax ratio naik, ruang belanja kemudian akan lebih besar produktifnya. Lalu utang luar negeri tidak perlu membesar hanya untuk menutup defisit. Dampaknya moneter bisa lebih akomodatif karena tekanan fiskal akan berkurang. Lalu dampak akhirnya bisa investasi swasta dalam negeri tumbuh, lalu terjadilah transformasi struktural berjalan.